Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kepulauan Riau. Dengan anggota kelompok saya sendiri Febri Eka Saputra, dan yang kedua Argi Herianda, yang ketiga Dewi Laraswati, yang keempat Ferdi Sabdirana, yang kelima Nurbaya, dan yang keenam Putri Syahnia Agustia. Baik, yang pertama akan dijelaskan oleh Dewi Laraswati. Pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terdapat bermacam-macam batasan tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli. Di antaranya adalah yang pertama, Leroy Bailey. Pajak adalah bantuan baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutup belanja pemerintah. Yang kedua adalah PJA Andriani. Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara atau yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh yang wajib membayarnya, menurut peraturan-peraturan umum atau undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Fungsi pajak. Yang pertama, anggaran atau budgeting. Hal ini berkaitan dengan tugas utama negara melakukan pembangunan seperti menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Yang kedua, mengatur. Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Contohnya, seperti pajak dengan tarif tinggi dikenakan untuk minuman keras. Hal ini berfungsi untuk mengurangi konsumsi minuman keras. Selanjutnya dibacakan oleh Putri. Stabilitas. Pajak juga memiliki fungsi stabilitas di mana ia memiliki peranan penting dalam menentukan kestabilan ekonomi suatu negara. Redistribusi pendapatan. Fungsi redistribusi pendapatan yakni membuat pendapatan masyarakat merata. Pemerintah dapat memanfaatkan pajak untuk membuka lapangan pekerjaan. Unsur pajak. 1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang. 2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik atau kontraprestasi perseorangan yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor. 3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. 4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. 5. Selain fungsi budgeter atau anggaran, yaitu fungsi mengisi kas negara atau anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial, atau fungsi mengatur atau regulatif. Pelayanan Pajak Daerah Kepulauan Riau. Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kepulauan Riau melakukan penilaian kinerja publik secara rutin untuk mengetahui hasil kinerja karyawan publik dalam upaya meningkatkan kinerja layanan publik sehingga para pengguna jasa, klien dan masyarakat dapat menikmati layanan yang lebih relevan dan efektif. Monitoring kinerja pada KPPD yang berada di wilayah Kepulauan Riau perlu diperlakukan sebagai alat untuk mengevaluasi apakah pelayanan publik dan program-program organisasi penyedia layanan publik ini sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, khususnya pada layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Monitoring kinerja dapat juga digunakan untuk mengidentifikasi apakah tingkat kualitas pelayanan publik sudah lebih baik daripada yang sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengajukan presentasi dari kelompok saya, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Daerah Batam. Berdasarkan hasil survei pada tahun 2014, responden menginformasikan bahwa petugas masih lebih mendahulukan wajib pajak yang memanfaatkan jasa calo atau perantara untuk mendapatkan pelayanan terlebih dahulu. Sudah ada perbaikan pada kecepatan layanan oleh petugas. Pada unsur kenyamanan lingkungan, responden merasa lingkungan kurang nyaman, terutama pada lokasi Samsat Corner BCS Mall karena tidak ada ruang tunggu untuk layanan dan nomor antrian. Unsur pelayanan ada penurunan dibanding tahun 2013, karena survei pada tahun 2014 mengambil data di Samsat Corner BCS Mall, di SP Plaza, dan Harbor Bay Mall. Responden ada yang menginformasikan masih ada calo juga, sehingga responden merasa tidak aman karena layanan menjadi terlambat dan nomor antrian tidak berjalan sesuai yang diterima oleh wajib pajak. Di sini kita bisa lihat diagram kartesius layanan KPPD Batam. Berdasarkan diagram kartesius tersebut, dapat diketahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan petugas. Kuadran A menunjukkan unsur pelayanan yang belum terlalu memuaskan masyarakat. Unsur pelayanan yang terdapat di kuadran ini adalah kedisiplinan petugas pelayanan, tanggung jawab petugas, dan kecepatan pelayanan. Kemudian ada kuadran B. Unsur pelayanan pada kuadran B perlu dipertahankan karena kinerjanya sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat wajib pajak. Kemudian ada kuadran C. Unsur pelayanan pada kuadran C dianggap kurang penting oleh masyarakat dan kurang memuaskan, yaitu prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, unsur kewajaran biaya pelayanan, kepastian jadwal pelayanan. Masyarakat membutuhkan informasi kewajaran biaya pengurus kendaraan bermotor, baik untuk kendaraan baru, STNK 5 tahun, dan BBNKB. Kemudian ada kuadran D maksud saya. Pada kuadran ini perlu dipertahankan unsur-unsur yang terkait dengan kejelasan petugas pelayanan, kepastian biaya pelayanan. Ada sebagian responden yang menyatakan petugas sudah ramah dan sopan, tetapi masih ada juga yang mengatakan sebaliknya. Apabila dilihat dari hasil survei, rata-rata petugas sudah memberikan penjelasan tentang layanan yang akan dibayar responden, tetapi ada beberapa responden yang sulit mengerti. Kemudian ada Kantor Pelayanan Pajak Daerah Tanjung Pinang. Kinerja KPPD Tanjung Pinang pada tahun 2014 secara keseluruhan masih dinilai baik. Ada penurunan pada kinerja karena beberapa unsur seperti kepastian jadwal pelayanan dan kecepatan pelayanan. Penurunan ini terjadi karena PLN di Tanjung Pinang sering mati, sehingga mempengaruhi server dan jaringan internet. Tetapi, hal ini seharusnya bisa diatasi dengan menyediakan genset dengan kapasitas yang memadai untuk mendukung seluruh sarana dan prasarana. Sistem online perlu diperbaiki dan ada petugas teknisi yang standby untuk bisa segera memperbaiki. Ada beberapa hal yang belum dimengerti oleh responden, seperti biaya. Ada beberapa rincian biaya yang tidak dimengerti oleh wajib pajak, seperti pengurusan BBNKB, termasuk manfaat pembayaran jasa raharja dan bagaimana cara mengklaim apabila ada kecelakaan. Kemudian bisa kita lihat di slide selanjutnya ada diagram kartesius layanan KPPD Kota Tanjung Pinang. Berdasarkan diagram kartesius tersebut dapat diketahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan petugas. Pertama, kuadran A. Unsur kuadran A menunjukkan unsur pelayanan yang belum terlalu memuaskan masyarakat. Unsur pelayanan terdapat di kuadran ini adalah kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kepastian jadwal pelayanan. Unsur ini perlu diprioritaskan untuk diperbaiki. Kemudian ada kuadran B. Unsur pelayanan pada kuadran B perlu dipertahankan karena kinerjanya sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat wajib pajak, yaitu prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kesopanan, dan keramahan para petugas. Kemudian ada kuadran C.
Tidak ada unsur pelayanan yang masuk dalam kuadran C. Unsur pelayanan pada kuadran C dianggap kurang penting. Kemudian ada kuadran D. Pada kuadran ini, unsur-unsur pelayanan yang berada di dalam kuadran ini dianggap tidak terlalu penting juga, atau kurang penting bagi para pelanggan. Sedangkan kinerja pelayanan yang dilakukan sudah memuaskan dan perlu dipertahankan. Unsur pelayanan tersebut adalah kejelasan petugas pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, tanggung jawab petugas, kemampuan petugas layanan, dan kewajaran biaya pelayanan, kepuasan biaya pelayanan, dan terakhir adalah keamanan lingkungan. Kantor Pelayanan Pajak Daerah Bintan. Nilai indeks secara keseluruhan pada tahun 2014 diperoleh angka indeks sebesar 3,320 dan nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 82,999. Sedangkan pada tahun 2012 diperoleh angka indeks sebesar 2,769 dan nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 69,22. Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa kinerja KPPD Bintan pada tahun 2014 secara keseluruhan ada penurunan dibanding dengan tahun 2013. Petugas harus tetap semangat dan menyadari pentingnya pelayanan yang prima terhadap masyarakat sebagai wajib pajak. Berdasarkan diagram Kartesius grafik 6, dapat diketahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan petugas. 1. Kuadran A, U8, U12, U13, dan U14. Unsur kuadran A menunjukkan unsur pelayanan yang belum terlalu memuaskan masyarakat. Unsur pelayanan yang terdapat di kuadran ini adalah kejelasan petugas, pelayanan keadilan, mendapatkan pelayanan, U8, kepastian jadwal pelayanan, U12, kenyamanan lingkungan, U13, keamanan lingkungan, U14. Unsur pelayanan perlu diprioritaskan untuk diperbaiki. Selanjutnya adalah Kantor Pelayanan Pajak Daerah Tanjung Balai Karimun. Nilai indeks pada tahun 2014 diperoleh angka indeks sebesar 2,975 dan nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 74,37. Nilai indeks pada tahun 2013 diperoleh angka indeks sebesar 2,877 dan nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 71,94. Sedangkan pada tahun 2012 diperoleh angka indeks sebesar 2,95 dan nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 73,92. Ada kenaikan pada kinerja petugas KPPD Tanjung Balai Karimun secara keseluruhan dan dinilai baik. Penurunan terjadi pada kepastian biaya pelayanan U11 dan keamanan U14 dibandingkan dengan tahun 2013. Berdasarkan diagram Kartesius grafik 6, dapat diketahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan petugas. 1. Kuadran A, U8, U12, U13, U14. Unsur kuadran A menunjukkan unsur pelayanan yang belum terlalu memuaskan masyarakat. Unsur pelayanan yang terdapat di kuadran ini adalah kejelasan petugas pelayanan keadilan mendapatkan pelayanan, U8, kepastian jadwal pelayanan, U12, kenyamanan lingkungan, U13, dan keamanan lingkungan, U14. Unsur pelayanan perlu diprioritaskan untuk diperbaiki. 2. Kuadran B, U2, U4, U5, U6, dan U9. Unsur pelayanan pada kuadran B perlu dipertahankan karena kinerjanya sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat wajib pajak, yaitu persyaratan pelayanan U2, kedisiplinan petugas pelayanan U4, tanggung jawab petugas U5, kemampuan petugas layanan U6, kesopanan dan keramahan petugas U9. 3. Kuadran C, U1, U7, U11. Unsur pelayanan pada kuadran C dianggap kurang penting oleh masyarakat dan kurang memuaskan, sehingga layanan perlu ditingkatkan terutama pada unsur prosedur pelayanan U1 dan kecepatan pelayanan U7, kepastian biaya pelayanan U11. 4. Kuadran D, U3, U10. Pada kuadran D, unsur pelayanan yang berada dianggap tidak terlalu penting atau kurang penting bagi pelanggan. U3, tanggung jawab petugas kewajaran biaya pelayanan, U10. Selanjutnya adalah Kantor Pelayanan Pajak Daerah Lingga. Nilai indeks pada tahun 2014 diperoleh angka indeks sebesar 3,113 dan nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 78,333. Penilaian kinerja petugas terhadap masyarakat secara keseluruhan dinilai baik. Pada tahun 2013 diperoleh angka indeks sebesar 2,885 dan nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 72,137.
Ada peningkatan pada tahun 2014, masih ada perbaikan dan pengembangan yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam upaya peningkatan pendapatan dalam pembayaran dan pelayanan pajak, terutama pada infrastruktur dan jumlah petugas layanan pajak serta kemampuan petugas pajak. Berdasarkan diagram Kartesius grafik 9 dapat diketahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan petugas. 1. Kuadran A, U4, U11, dan U13. Unsur kuadran A menunjukkan unsur pelayanan yang belum terlalu memuaskan masyarakat. Unsur pelayanan yang terdapat di kuadran ini adalah kedisiplinan petugas pelayanan U4, kepastian biaya pelayanan U11, dan kenyamanan lingkungan U13. 2. Kuadran B, U2, U5, U6, U9. Unsur pelayanan pada kuadran B perlu dipertahankan karena kinerjanya sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat wajib pajak, yaitu persyaratan pelayanan U2, tanggung jawab petugas U5, kemampuan petugas layanan U6, kesopanan dan keramahan petugas U9. 3. Kuadran C, U1, U3, U8, U12, dan U14. Unsur pelayanan pada kuadran C dianggap kurang penting bagi masyarakat. Layanan petugas biasa saja dan kurang memuaskan, yaitu prosedur pelayanan U1, kejelasan petugas pelayanan U3, keadilan mendapatkan pelayanan U8, kepastian jadwal pelayanan U12, dan keamanan lingkungan U14. Dan selanjutnya adalah kuadran D, U7, dan U10. Pada kuadran ini, unsur pelayanan yang berada di dalam kuadran ini dianggap tidak terlalu penting atau kurang penting bagi pelanggan, sedangkan kinerja pelayanan yang dilakukan sudah memuaskan dan perlu dipertahankan. Kecepatan pelayanan U7 dan unsur kewajaran biaya pelayanan U10. Terima kasih. Selanjutnya adalah Kantor Pelayanan Pajak Daerah Natuna. Nilai indeks pada tahun 2014 diperoleh angka indeks sebesar 3,113 dan nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 78,333. Penilaian kinerja petugas terhadap masyarakat secara keseluruhan dinilai baik. Pada tahun 2013 diperoleh angka indeks sebesar 2,869 dan nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 71,728. Beberapa perbaikan dan pengembangan perlu dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dalam pembayaran dan pelayanan pajak, terutama pada infrastruktur dan jumlah petugas layanan pajak yang masih kurang baik dalam jumlah dan kemampuan petugas. Berdasarkan diagram Kartesius grafik 9 dapat diketahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan petugas. 1. Kuadran A, U4, U11, dan U13. Unsur kuadran A menunjukkan unsur pelayanan yang belum terlalu memuaskan masyarakat. Unsur pelayanan yang terdapat di kuadran ini adalah kedisiplinan petugas pelayanan U4, kepastian biaya pelayanan U11, dan kenyamanan lingkungan U13. 2. Kuadran B, U2, U5, U6, U9. Unsur pelayanan pada kuadran B perlu dipertahankan karena kinerjanya sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat wajib pajak, yaitu persyaratan pelayanan U2, tanggung jawab petugas U5, kemampuan petugas layanan U6, kesopanan dan keramahan petugas U9. 3. Kuadran C, U1, U3, U8, U12, dan U14. Unsur pelayanan pada kuadran C dianggap kurang penting bagi masyarakat. Layanan petugas biasa saja dan kurang memuaskan, yaitu prosedur pelayanan U1, kejelasan petugas pelayanan U3, keadilan mendapatkan pelayanan U8, kepastian jadwal pelayanan U12, dan keamanan lingkungan U14. Jadi kesimpulannya adalah pada hasil penilaian di KPPD Bintan ada penurunan karena responden memberikan persepsi yang berbeda atas layanan, tetapi pada dasarnya layanan sudah baik. KPPD Tanjung Pinang ada penurunan karena PLN sering mati sehingga sistem online pada menjadi terganggu dan menghambat waktu proses layanan KPPD Batam dan peningkatan dan paling tinggi dibanding KPPD lain karena layanan sudah baik. Jadi sarana dan prasarana yang sudah mendukung. Hanya saja layanan dan prasarana di Samsat Corner perlu diperhatikan. KPPD Lingga dan KPPD Karimun dengan keterbatasan sarana prasarana masih bisa memberikan layanan yang baik. KPPD Natuna ada sedikit penurunan kinerja karena masih banyak fasilitas, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kebutuhan petugas. Untuk layanan termasuk jaringan internet dengan penambahan kuota yang mencukupi. Penilaian terhadap kinerja layanan petugas kantor pelayanan pajak daerah
khususnya pada pajak kendaraan bermotor, perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah dan menilai kesesuaian hasil layanan dengan standar. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.